Cuy, untuk pertandingan hari ini gue akan langsung memberikan kalian prediksi seperti biasanya ya. Dan di pertandingan sore hari nanti akan gue mulai dari pertandingan PSM Makassar akan berhadapan dengan Bali United, yang mana kedua belah tim ini sama-sama menjadi salah satu tim unggulan musim ini. Bagaimana tidak, penampilan PSM di Asia Cup mampu juga diimbangi dengan permainan yang luar biasa oleh Bali United sendiri. Dan kalau kita melihat bahwa kemenangan kedua belah tim ini, di mana PSM di pekan pertama mampu memenangkan melawan PSS Sleman, di sisi lain juga Bali United ini mampu memenangkan laga ketika berhadapan dengan Persija Jakarta. Ini akan menjanjikan permainan yang sangat menarik. Namun histori berkata, jika PSM berhadapan dengan Bali United, kerap kali PSM mampu untuk mendulang hasil yang cukup positif. So, prediksi gue pertandingan ini akan dimenangkan oleh PSM Makassar, namun hanya dengan skor tipis, yakni 2-1 untuk kemenangan PSM. Berikutnya di pertandingan Rans Nusantara akan berhadapan dengan PSS Sleman, di mana PSS Sleman di pekan pertama ini sangat mengecewakan ketika mereka harus mengalami kekalahan pertama mereka ketika berhadapan dengan PSM Makassar. Dan tentu saja di sisi lain sebagai tuan rumah, Rans Nusantara ini cukup memberikan dampak dan sesuatu yang sangat positif, diawali dengan hasil seri ketika berhadapan melawan PSIS Semarang yang kala itu menjadi tuan rumah. Prediksi gue di pertandingan kali ini sepertinya mental dari anak-anak Rans ini akan mampu kembali untuk memberikan kejutan kepada tim yang notabene mempunyai status dan strata yaitu tim divisi 1, yakni PSS Sleman. Prediksi gue, Rans Nusantara cuy akan memenangkan laga ini, namun hanya dengan skor tipis ya, yakni Rans Nusantara 2 dan PSS Sleman 1. Yang berikutnya gue akan memberikan lagi prediksi cuy, yakni di pertandingan Argentina Liga Profesional yang memasuki round ke-11 mempertemukan antara Godoy Cruz akan berhadapan dengan Vélez Sarsfield, yang mana tuan rumah sendiri jika kita melihat dari tren kemenangan mereka ini dalam 5 laga terakhir sudah memenangkan 3 laga, 1 hasil seri dan 1 hasil kekalahan. Tentu sangat berbeda dengan tim tamu Vélez Sarsfield yang mana mereka cukup mengecewakan, di mana 4 hasil seri dan 1 hasil kekalahan ini membawa mereka kini berada di posisi ke-24, artinya sangat rentan berada di posisi degradasi. Dan kalau gue melihat ini akan menjadi peluang bagi Godoy Cruz untuk kembali memenangkan pertandingan setelah 2 pertandingan terakhir mereka gagal memenangkan laga ini. So, prediksi gue pertandingan ini akan dimenangkan oleh Godoy Cruz dengan kemenangan 2-0. Kita lanjut cuy, adalah Talleres Cordoba akan berhadapan dengan Union de Santa, masih di Argentina Liga Profesional. Dan ini akan menjadi pertandingan yang cukup sengit ya, pasalnya kedua belah tim ini menampilkan permainan yang kurang konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Hanya saja gue melihat kedua belah tim ini mempunyai motivasi yang sangat berbeda. Union de Santa harus meraih 3 angka dan mereka sangat berpeluang untuk kembali bersaing di papan atas bersama dengan Tukuman. Ini sangat berbeda ya dengan Talleres Cordoba yang berada di posisi ke-23 dengan torehan 9 angka sejauh ini, sudah mengalami 5 kekalahan dalam 10 laga mereka di musim ini. Dan kalau gue melihat Talleres Cordoba jika menjadi tim tuan rumah ini tampil sangatlah kurang konsisten. Mereka sudah mengalami 3 kekalahan ya cuy dalam 5 laga terakhir. Dan kalau gue melihat bahwa pertandingan ini sepertinya akan menjadi milik Union de Santa. Pasalnya dalam 6 laga, 5 laga tandang mereka cuy, 3 kemenangan dan 2 hasil seri serta belum pernah mengalami kekalahan 1 kali pun. So, prediksi gue kemenangan untuk Union de Santa dengan skor 0-1. Kita lanjut cuy, di pertandingan Brazil Serie B akan mempertemukan antara Bahia akan berhadapan dengan Nautico, dan pertandingan ini sudah memasuki round ke-21. Sebagai tim tuan rumah, Bahia ini tidak menunjukkan performance yang tak kunjung baik ya. Dan gue melihat di sisi lain Nautica juga sebagai tim tamu ini sudah mengalami 4 kekalahan berturut-turut di Serie B Brasil. Dan ini nampak dari posisi klasemen Nautico, mereka kini berada di posisi kedua terbawah cuy. Artinya ini sangat berbahaya apabila mereka tidak mampu untuk mendongkrak penampilan mereka sejauh ini. So, prediksi gue melawan Bahia sepertinya ini akan menjadi misi yang sangat mustahil bagi Nautico untuk meraih angka, apalagi memenangkan pertandingan. Prediksi gue, Bahia akan kembali memenangkan laga ini sebagai tuan rumah dengan skor 2-0. Dan Tombense akan berhadapan dengan Sampaio Correa, masih di Brazil Serie B, yakni akan bermain pukul 8 esok hari.
Dan pertandingan ini tentu saja kalau secara statistik sampai Korea ini menampilkan permainan yang cukup menarik ya cuy. 4 laga terakhir sudah dimenangkan 3 laga dan satu hasil kekalahan. Ini membawa mereka berada di papan tengah klasemen dan kedua tim ini hanya berjarak satu angka di mana Tom Bense berada di posisi ke-6 dengan Torres 29 angka hanya memiliki keunggulan satu angka dengan Sampaio yang berada tepat di bawah mereka. Dan tentu saja pertandingan ini kalau gue melihat secara histori bahwa kedua belah tim ini bermain cukup berimbang ya. So prediksi gue pertandingan ini akan berjalan sangat sengit dan menghasilkan skor seri 1-1. Yang terakhir adalah Huddersfield akan berhadapan dengan Burnley di mana English Championship sudah dimulai ya cuy. Pukul 4 dini hari nanti akan bermain yang mana kita sendiri tahu bahwa Huddersfield ini gagal untuk berada di English Premier League dan Burnley sendiri juga menjadi tim yang akan berhadapan dengan mereka. Tentu saja ini akan menjadi awal mulai yang bagus di mana Huddersfield sendiri akan berhadapan dengan Burnley yang tentunya akan bermain habis-habisan juga, dan Burnley yang berstatus sebagai tim IPL musim lalu ini akan tentunya sangatlah bergengsi apabila mereka harus mengalami kekalahan melawan Huddersfield. Namun jika melihat dari performance musim lalu, Huddersfield ini cukup menjanjikan cuy berada di Championship League. So prediksi gue pertandingan awal pembuka ini hanya akan berakhir imbang dengan skor 2-2. Dan gue akan memberikan sedikit kalian informasi ya cuy, di mana di Sport 805 di minggu ini sedang mengadakan eventnya cuy, dimana kalian hanya tinggal men-share 5 bill kalian ini tanpa Theo udah mendapatkan free bid. Tentu saja di grup yang gua udah sediakan ya, dan kalian bisa lihat sendiri link grup yang gua udah taruh di deskripsi dan juga di kolom komentar. Langsung aja join di sana ya cuy. Dan ini berlaku untuk dalam 5 weight yang gua udah sertakan di layar monitor kalian. Dan jangan sampai ketinggalan ya, karena event ini hanya diadakan dalam seminggu ini ya cuy.